Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Malik. Semester 6, saya ingin membuat tugas individual yang ditugaskan oleh dosen Bu Muhani menjawab 100 soal plus jawaban. Soal pertama, yang dimaksud dengan kualitas adalah jawabannya A. Kesesuaian dengan standar dan keinginan pelanggan. Yang kedua, konsumen memilih produk atau jasa terutama dengan memperhatikan faktor C. Kualitas. Yang ketiga, mengapa kualitas dipandang penting? Jawabannya D. B dan C benar. Yang keempat, untuk memasuki dan memenangkan pasar internasional, perusahaan terdorong untuk melakukan D. Semuanya benar. Yang kelima, pemahaman kualitas akan baik jika selalu dipandang dari sisi jawabannya C. Produsen. Yang keenam, yang termasuk dimensi kualitas pada perusahaan manufaktur adalah jawabannya A. Feature. Yang ketujuh, yang dimaksud manajemen kualitas, jawabannya C. Perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengendalian kegiatan untuk mencapai kualitas. Yang ke-8, peran manajer kualitas meliputi, jawabannya A. Inspeksi. Jawabannya A. Interpersonal, informatif, pengambilan keputusan. Yang ke-9, urutan sejarah pengembangan manajemen kualitas adalah jawabannya C. Inspeksi, pengendalian kualitas, penjaminan kualitas, manajemen kualitas terpadu. Yang ke-10, pada masa pengendalian kualitas, Departemen Pengendalian Kualitas akan menampak, jawabannya B, sebagai badan yang independen dari perusahaan. Yang ke-11, terdiri dari kelompok apa saja biaya kualitas itu? Jawabannya C, biaya pencegahan dan biaya karena produk cacat. Yang ke-12, yang termasuk biaya pencegahan, A. Biaya perancangan produksi. Yang ke-13, biaya penilaian produk meliputi biaya, jawabannya itu C, peralatan pengujian. Yang 14, yang dimaksud biaya kegagalan internal dan eksternal adalah biaya karena, jawabannya semuanya D, benar. Yang ke-15, biaya kegagalan internal, jawabannya C, biaya pembuangan produk. Yang ke-16, yang dimaksud dengan TQM adalah, jawabannya C, filosofi. Yang ke-17, yang dimaksud dengan filosofi zero defect, jawabannya D, pantang membuat, menerima dan menyerahkan produk cacat. Yang ke-18, hal-hal yang merupakan karakteristik dari total quality adalah fokus kepada, jawabannya A, pelanggan. 19, ada beberapa hal yang terkait dengan alat dan teknik untuk mewujudkan filosofi TQM, yaitu jawabannya B, Kaizen, analisis kekuatan dan kelemahan. Yang ke-20, perusahaan dalam TQM terutama dalam sumber daya manusia adalah tradisional HRM, menjadi, jawabannya D, strategi TQM. Yang nomor 21, hal-hal yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan TQM adalah bila TQM, jawabannya C, diterapkan dalam organisasi yang birokratis. Nomor 22, TQM akan gagal antara lain karena TQM disusun, jawabannya C, sebagai program. Yang nomor 23, atribut efisiensi yang harus diperhatikan agar TQM dapat terlaksana, jawabannya A, kemampuan, dukungan, dan komunikasi. Yang 24, penyediaan pelayanan kepada pelanggan dapat dilakukan dengan, jawabannya A, menetapkan siapa pelanggan perusahaan kita. Nomor 25,
Bentuk keterlibatan karyawan dalam quality critical adalah jawabannya C. Mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan berbagai permasalahan pekerjaan. Nomor 26. Yang Anda ketahui tentang re-engineering? Jawabannya B. Perubahan dan perbaikan dalam skala besar. Nomor 7. Yang Anda diketahui tentang benchmarking? Jawabannya A. Mengadakan perbaikan dengan patokan bisnis organisasi lain yang terbaik di kelasnya. Nomor 28. Keterkaitan re-engineering dan benchmarking dalam TKM adalah A. Re-engineering dan benchmarking untuk menerapkan TKM. Nomor 29. Benchmarking yang dilakukan dengan membandingkan kinerja antara divisi atau wilayah pasar yang ada dan dikerjakan oleh unit-unit internal dalam organisasi atau perusahaan disebut A. Internal benchmarking. Nomor 30. Benchmarking yang dilakukan dengan membandingkan kapabilitas fungsi bisnis atas pesaing tertentu walaupun tidak dalam industri sejenis disebut. Jawabannya A. Functional benchmarking. Soal nomor 31. Big JIT merupakan? Jawabannya A. Filosofi. Yang kedua, Little JIT merupakan? Jawabannya D. Alat. Nomor 33. Konsep JIT pertama kali diperkenalkan oleh B. Taichi Ohno. Yang nomor 34, yang bukan merupakan alasan perlu JIT adalah? Jawabannya C. Memperbaiki jumlah pelanggan. Soal nomor 35. Manfaat JIT antara lain? Jawabannya D. A dan B benar jawabannya. Nomor 36. Dalam pandangan tradisional, pelaksanaan JIT dan TKM dilakukan karena? Jawabannya A. Terpisah. Nomor 37. Berikut ini strategi untuk menerapkan JIT adalah? Jawabannya C. Mixed Production System. Nomor 38. Kartu Kanban dapat mendukung pelaksanaan? Jawabannya C. Full Production System. Nomor 39. Yang bukan merupakan prinsip persediaan JIT adalah? Jawabannya A. Meningkatkan banyaknya pemasok. Nomor 40. Yang tidak termasuk dalam kegiatan yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan 5S adalah C. Membiarkan kotor dan bocor. Nomor 41. TKS umumnya merupakan pelaksanaan manajemen kualitas secara menyeluruh yang dilakukan pada perusahaan. Jawabannya B. Jasa. 42. Yang bukan termasuk gap dalam kualitas pelayanan adalah? Jawabannya C. Perbedaan kinerja pelanggan. Nomor 43. Dalam ServQual ada GAP kelima, yaitu B. Pelayanan yang diharapkan dengan yang sesungguhnya dirasakan. Nomor 44. Yang bukan merupakan dimensi kualitas. Jawabannya A. Kualitas sosial. Nomor 45. 12 dimensi kualitas pelayanan menurut Surskander dibagi menjadi 3 kelompok besar. Jawabannya C. Dimensi manajemen kualitas, generik, intervensi, unik. Selanjutnya nomor 46. Organisasi belajar adalah organisasi yang? Jawabannya D. Mendukung pembelajaran dan pembelajaran. Nomor 47. Organisasi belajar merupakan pembelajaran secara A. Bersama-sama. Nomor 48. Pembelajaran menginginkan partisipasi dari C. Semua pihak. Nomor 49. Yang bukan merupakan alat dalam organisasi belajar adalah C. Chatting. Nomor 50. Yang tidak termasuk dalam indikator bahwa organisasi yang melakukan pembelajaran adalah adanya? Jawabannya
A. Hubungan antara organisasi dengan karyawan. Nomor 51. Berikut merupakan fungsi pemimpin dalam organisasi, kecuali fungsi D. Koordinasi. Nomor 52. Beberapa perbedaan antara manajer dan pemimpin, kecuali D. A dan B benar. A itu perbedaan fungsional, B itu perbedaan minat dan pola pikir. Nomor 53. Yang bukan ciri penting dari kepemimpinan yang efektif adalah kemampuan A. Mempengaruhi orang lain. Nomor 54. Berikut variabel-variabel yang terdapat dalam meta model kepemimpinan kualitas, kecuali variabel C. Perilaku manajerial. 55. Berikut ini yang bukan peran dari pimpinan puncak adalah D. Melakukan audit kualitas. Nomor 56. Konsep hierarki kebutuhan individu dikemukakan oleh A. Maslow. Nomor 57. Pemimpin yang berusaha memotivasi pengikutnya melalui pemberian imbalan atas apa yang mereka lakukan merupakan pemimpin dengan tipe kepemimpinan adalah jawabannya B. Transaksional. Nomor 58. Berikut merupakan yang ditunjukkan oleh kepemimpinan transformasional, kecuali C. Elegan. Nomor 59. Yang bukan termasuk hal yang melatar belakangi terbentuknya kelompok, khususnya kelompok informal, adalah jawabannya C. Percaya diri. Nomor 50. Memerlukan banyak waktu, adanya tekanan untuk dapat menyesuaikan diri, adanya dominasi oleh anggota kelompok tertentu, dan adanya tanggung jawab ganda merupakan keterbatasan atau kelemahan dari kerja. Jawabannya A. Tim. Nomor 61. Penilaian kualitas yang paling objektif berasal dari C. Pihak ketiga. Nomor 62. Beberapa departemen berikut ini mengadakan penjaminan kualitas, yaitu jawabannya semua departemen. Nomor 63. Berikut adalah tujuan penjaminan kualitas, kecuali A. Membantu mendapatkan pesaing. Nomor 64. Berikut adalah makna penjaminan kualitas, kecuali D. Penjaminan kualitas bukan menjadi tanggung jawab bagian perancang. Nomor 65. Elemen-elemen dalam penjaminan kualitas adalah A. Kualitas pelanggan, profesional, proses. Nomor 66. Berikut ini contoh penjaminan kualitas formal, kecuali D. MBNQA, EFQM. Nomor 67. Ada dua hal yang menjadi pertimbangan dalam mengadakan penjaminan kualitas, yaitu A. Standarisasi, diferensiasi. Nomor 68. Standarisasi berkaitan dengan C. Sertifikasi dan akreditasi. Nomor 69. Berikut adalah keunggulan ISO 9000 dari aspek internal, kecuali B. Pengurangan cacat produk. Nomor 70. Beberapa kelemahan ISO 9000. Jawabannya B. Perhatian terhadap personil lemah. Nomor 71. ISO 9000 disebut juga sebagai standar C. Sistem manajemen kualitas. Nomor 72. ISO 9000 ada sertifikasi oleh A. Pihak ketiga yang independen. Nomor 73. ISO 9000 dianggap penting karena membantu D. Pemasaran internasional. Nomor 74. Yang merupakan standar manajemen kualitas dari penjamin kualitas yang merupakan pemandu untuk pemilihan dan penggunaan standar adalah jawabannya A. ISO 9000. Berikut nomor 75. Berikut adalah salah satu elemen ISO 9000, kecuali B. Pengendalian perancangan. Nomor 76. Faktor pendorong
penerapan ISO 9000 antara lain: A. Pelanggan pesaing, C. Internal perusahaan, D. Semua benar. Jawabannya D. Semua benar. Nomor 73. Nomor 77. Salah. Untuk pertumbuhan dan perkembangan perusahaan ISO 9000 bermanfaat untuk A. Meningkatkan kepercayaan pelanggan. Nomor 78. Faktor terpenting dalam keberhasilan pelaksanaan ISO 9000 adalah jawabannya B. Dukungan dan komitmen pemimpin. Nomor 79. Manfaat tertinggi yang dapat dicapai antara lain, jawabannya A. Memperbaiki sistem kualitas yang ada. Nomor 80. ISO 9000 direvisi tahun 2000 dengan beberapa revisi, antara lain D. Memasukkan standar sistem manajemen lingkungan. 81. PKM menggunakan 3 teknik utama, yaitu jawabannya B. Hint, Planning, QFD, Daily Control. Nomor 82. Berikut ini adalah teknik pengendalian kualitas dengan data kuantitatif kecuali. Jawabannya B. Flowchart brainstorming. 83. Cause and effect diagram merupakan alat pengendalian kualitas untuk. Jawabannya A. Menemukan penyebab masalah. Nomor 84. Berikut ini adalah teknik pengendalian kualitas dengan data kualitatif kecuali C. Cause and effect diagram check sheet. Nomor 85. Diagram Pareto bermanfaat untuk mengetahui. Jawabannya C. Penyebab utama kesalahan. Nomor 86. Yang melatar belakangi penggunaan QFD antara lain kebijakan. Jawabannya A. Pemasaran yang efektif yang berfokus pada pelanggan. Soal nomor 87. Manfaat utama penggunaan QFD. Jawabannya B. Mengurangi biaya dan waktu produksi dan meningkatkan pendapatan. Nomor 88. Berikut yang merupakan hambatan pengelolaan QFD kecuali. Jawabannya D. Risiko dapat diketahui dengan baik. Nomor 89. Berikut ini adalah manfaat QFD selain untuk membantu penerapan TQM kecuali. Jawabannya D. Pengurangan biaya kesalahan produk dan meningkatkan permintaan. Nomor 90. Dukungan organisasi untuk pelaksanaan QFD. A. Dukungan manajemen, B. Dukungan fungsional, C. Dukungan teknik, dan D. Semua benar. Jawabannya adalah D. Semua benar. Nomor 91. Audit kualitas merupakan alat manajemen yang digunakan untuk. Jawabannya B. Evaluasi, verifikasi, dan konfirmasi kegiatan kualitas. Nomor 92. Berikut termasuk jenis audit kualitas kecuali. Jawabannya A. TQM audit. Nomor 93. Berikut tahapan proses audit kecuali. Jawabannya D. Penutupan perusahaan. Nomor 94. Berikut adalah isi audit planning kecuali. Jawabannya C. Jadwal proses produksi. Nomor 95. Pada tahap follow up ada tujuan yang akan dicapai, yaitu menjamin. Jawabannya D. Diterapkannya tindakan korektif. Nomor 96. Audit yang dilaksanakan atas nama organisasi audit disebut audit B. Internal. Nomor 97. Penggunaan metode yang rasional dalam menyimpulkan hasil audit merupakan prinsip audit. Jawabannya A. Pendekatan berdasarkan bukti. Nomor 98. Tujuan audit ditentukan oleh B. Hasil rapat tim. Nomor 99. Yang tidak termasuk tim audit. Jawabannya A. Pemandu. Nomor 100. Dalam menjamin hasil audit yang efektif, audit harus dilaksanakan berdasarkan. Jawabannya B. Prinsip audit. Nah, itulah soal akuntansi manajemen, 100 soal plus dengan jawabannya juga. Semoga bermanfaat jawabannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.